Salam petani Indonesia, jaya, jaya, jaya. Kembali lagi bersama saya teman-teman ya. Kita pada hari ini membahas tentang penyakit pada tanaman cabai, entah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit ya, tentang penyebab penyakit layu fusarium. Apa sih layu fusarium itu? Layu fusarium itu adalah jamur yang ditimbulkan oleh patogen Fusarium oxforum ya teman-teman. Jadi layu fusarium itu adalah jamur teman-teman. Berarti kalau jamur, kenapa ada jamur? Karena cuaca suhu yang ada pada tanah kita itu seringkali lembab. Nah, pada musim hujan itu sering terjadi layu fusarium teman-teman ya. Kalau musim hujan aja sih, saya itu pengalaman saya pada waktu musim panas juga ada terserang layu fusarium ya. Jadi pertama yang harus kita perhatikan teman-teman, untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Untuk pencegahannya itu seperti biasa, saya pertama kali memberikan tutorial berbagi kisah tentang video budidaya tanaman cabai itu waktu kita olah lahan itu kan pengurangan pupuk NPK pada tahap persiapan lahan ya kan. Yaitu setelah itu kita bisa mencampurkan waktu kita mengasih pupuk organik itu dengan ditambahin asam humat. Selain dari itu juga kita harus perlu kapur-kapur pertanian seperti kapur dolomit ya teman-teman. Setelah itu baru kita tambahkan asam humat untuk mencegah teman-teman, mencegah timbulnya jamur-jamur yang ada pada tanah kita itu. Seperti itu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Untuk pencegahan kita tambahkanlah asam humat pada olahan kita ya. Nah, penyakit layu fusarium itu timbul bukan karena musim hujan saja teman-teman. Pada musim panas juga seringkali timbul karena cuaca pada tanah kita itu seringkali lembab ya. Lembab itu mungkin karena airnya tergenang waktu musim panas teman-teman ya, tergenang pas kita pengairan tergenang airnya lembab, timbullah jamur yang namanya jamur Fusarium oxforum ya. Untuk mengobatinya teman-teman, kita perhatikan dulu, kita harus tahu dulu itu memang layu fusarium apalagi bakteri. Nah, seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau layu bakteri kan ciri-cirinya sudah jelas ya. Kalau layu fusarium itu kan sudah kita pernah bahas kemarin. Layu fusarium itu ciri-cirinya itu daun yang dari bawah layu nanti ke atas ke tangkai-tangkai yang mulai layu memucat teman-teman. Itu gejalanya. Itu pun gak langsung mati teman-teman. Biasanya itu kisaran 1-7 hari lah. Itu baru kelihatan sudah mulai mati. Sel-sel yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri mulai termakan oleh jamur itu. Yang pertama itu ciri-cirinya itu pokoknya itu yang dari bawah, daun bawah itu mulai layu, terus timbul naik ke atas ke tangkai dia mulai layu. Pada saat layu itu biasanya itu di sekitaran jam 12, 11 ke atas itu mulai kelihatan layu, nanti sampai sore. Lah paginya lagi dia seger lagi gitu teman-teman. Dia seger lagi. Pengalaman saya seperti saya lihat di tanaman-tanaman saya itu seperti itu. Pokoknya kalau dia layu jam 11 sampai sore, lalu paginya lagi dia seger lagi, tanaman itu berarti dia otomatis dia terjangkit jamur layu fusarium. Untuk cara mengatasi pada saat kejadian seperti itu teman-teman bisa melakukan dengan bisa melakukan dengan penyemprotan atau pengocoran fungisida sistemik seperti yang tadi disebutkan tuh kemarin itu. Untuk mengendalikan layu fusarium itu teman-teman, biasanya saya untuk menggunakan fungisida sistemik ya, seperti tembaga hidrosida seperti itu teman-teman. Banyaklah macamnya yang ada di guys pertanian yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu teman-teman ya, karena itu kan banyak merek juga ya teman-teman. Biasanya itu saya itu pakai ya bermerek gitulah. Kalau yang bisa saya pakai itu ya yang berlabel hijau, yang nggak terlalu berbahaya bagi tanaman itu sendiri teman-teman ya.
sebelum kita melangkah ke depan teman-teman, lebih baiklah kita itu mencegahnya itu dari awal, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Selain pencegahan yang saya sebutkan tadi, lebih baik itu kita waktu pengecoran itu menambahkan agen hayati seperti trichoderma teman-teman, untuk mencegah layu fusarium itu ya. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau kita niat dari awal itu ya, waktu kita olah lahan itu kita pencegahan itu melakukan dengan pemberian agensi hayati seperti trichoderma, seperti bakteri-bakteri yang baik, itu bagus untuk tanaman itu sendiri teman-teman ya. Dan untuk pencegahan yang kedua, hindari pemakaian pupuk N yang terlalu tinggi ya. Hindari pemakaian pupuk N yang terlalu tinggi ya. Kalau kita melakukan pupuk pengecoran, apa yang bagus ya, pakai NPK 16 itu ya. Kalau sudah waktunya masih pembuahan lah, kita apa yang kita lakukan pemupukannya ya, yang dibutuhkan oleh tanaman sendiri itu banyaknya itu kalium teman-teman ya, kalium dan fosfat kalau waktu sudah pembuahan. Jadi saya kira kalau bagi saya sih, kalau sudah menginjak masa pembuahan, pematangan buah, itu pupuk yang saya berikan kepada cabai itu sendiri kebanyakan itu yang mengandung kalium yang tinggi, fosfat yang tinggi ya. Nitrogennya itu agak saya kurangin teman-teman. Untuk apa ya, pencegahan jamur nanti. Kalau kita selalu memberikan nitrogen terus, khawatirnya nanti timbul jamur seperti layu fusarium itu. Kalau sudah terkena layu fusarium itu susah diobati teman-teman. Alangkah baiknya tuh petani kebanyakan itu mencabut, menyingkirkan tanaman itu biar nggak menular ke yang lain. Tapi tetap saja dia bisa menular dengan pengairan ya. Kalau kita mengairin lahan kita, kalau ada yang terjangkit itu bisa tertular ya. Ya pencegahannya tetap kita harus hati-hati dari awal itu. Pencegahan bisa dilakukan dengan penambahan asam humat waktu kita olah tanah, penambahan pupuk hayati, trichoderma dan yang lain sebagainya, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan teman-teman. Kalau sudah terkena layu fusarium itu susah sembuhnya. Memang bisa kita itu melakukan pengendalian dengan fungisida sistemik seperti yang saya sebutkan tadi itu, tapi ya hasilnya tuh kemungkinan itu nggak bisa maksimal karena layu fusarium itu sendiri teman-teman itu susah dikendalikan. Pengalaman saya seperti itu. Nanti saya kasih contoh gambar ya di bawah ini, nanti layu fusarium itu seperti apa contohnya ya. Terjangkitnya itu dari mana itu sebenarnya itu sudah saya berikan di awal-awal waktu video saya pembukaan lahan itu teman-teman. Terjangkitnya itu layu fusarium itu biasanya dikenali dengan mulai layunya daun bagian bawah nanti naik ke batang ya, itu mulai memucat, mulailah layu. Itu biasanya layu itu sampai 1-7 hari ya teman-teman, baru dia mati, benar-benar mati. Jadi kalau sudah kelihatan seperti itu, alangkah baiknya kita mengendalikan dengan pemakaian fungisida tadi ya, seperti tembaga hidrosida dan lain sebagainya. Itu baik digunakan waktu kita sudah mengetahui kalau memang tanaman kita terserang penyakit layu fusarium teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan teman-teman. Untuk yang pemula jangan menyepelekan seperti jamur fusarium ini, itu sangat membahayakan bagi tanaman kita sendiri, bisa mengakibatkan gagal panen teman-teman ya. Salam petani Indonesia, semoga jaya.